kayak aki-aki. Oh enggak, ngelihat cuma suara doang Bacil ya? Dia bisikin jelas banget. Bacil ini seorang mantan begal ya? Iya benar. Melukai? Sebatas ngelukain aja paling. Oke, ngelukain. Nah, Tergantung kita korbannya melawan? Ibaratnya melawan, kalau kata anak zaman sekarang, lu batu ya. Ya, sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi bersama saya Ica tentunya di Kisah Ganjil Podcast. Episode kali ini sangat menarik karena bintang tamu yang hadir selain ada seorang spiritualis dan juga kita akan kedatangan seorang mantan begal. Kisah-kisah ganjil apa yang bisa terkuak pada episode podcast kali ini? Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar tidak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Halo pemirsa Ganjil Misteri, nah sudah hadir di studio Ganjil Misteri dua bintang tamu saya yang sangat spesial. Ada Papi Seto. Halo Papi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam putih. Dan juga ada bintang tamu saya satu lagi yaitu Mas Bacil. Halo Mas Bacil, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Oke pemirsa Ganjil Misteri, bahwa Papi Seto ini adalah generasi ke-14 dari Sunan Ampel, benar ya? Alhamdulillah seperti itu. Nah, kalau aku lihat-lihat sosial medianya Papi ini lagi sibuk selain mengobati ada sebagai tempat curhat apa sih, Pi? Ya, jadi gini, kalau Papi sih sebenarnya untuk sistem berdakwah Papi, sengaja Papi memilih tempat yang gelap sekalian. Tempat gelap sekalian dalam artian? Dalam artian begini, tempat di mana orang-orang seperti Bang Bacil, ya, yang dulunya berkegiatan orang menganggap negatif, itu kan juga kadang mereka tidak tahu gimana caranya bertobat atau ingin memperbaiki diri, gitu ya. Ya, Naji, Papi menempatkan diri seperti itu, gitu loh. Yuk, kalau kita mau insaf, mau menjadi pribadi yang lebih baik, yuk sama-sama sama Papi seperti itu. Jadi sekalian terjun ke tempat yang gelap sekalian. Ya, karena yang butuh sinar terang itu tempat yang gelap. Nah, Mas Bacil nih, maaf sebelumnya Mas Bacil ini seorang mantan begal ya? Iya benar. Udah mantan ya? Alhamdulillah. Kalau ngomongin soal pengalaman nih, mendengar kata begal kan kayaknya kesannya gimana? Serem, menakutkan dan gitu. Nah, kalau aku boleh diceritain sedikit gak Mas? Perjalanan menjadi seorang begal. Awalnya saya sih nggak berniatan, nggak kepikiran lah untuk buat ngebegal. Oh, jadi sebenarnya awal muasalnya tuh tidak ada teman gitu. Ini faktor utama. Nongkrong di tongkrongan. Dari pergaulan itu ya. Satu teman ada yang mulai kelihatan nih ngebegal depan saya. Nah, saya, kayaknya seru juga tuh sensasinya. Sangat menarik ini. Nah, terus Mas bisa dilanjut. Awalnya tuh saya udah berapa bulan ngikutin dari temen ngebegal, tiba-tiba tuh saya nggak tahu kenapa sempat ngalamin namanya nggak sadar diri, bisa dibilang orang gila lah. Sempat nggak sadar diri berarti setelah beberapa aksi yang Mas lakukan nih. Nah iya. Itu berapa tahun, Jil? Berapa tahun ya, benar? Kurang lebih 2018-2019. Kegiatan itu, dinasnya? Oh, dari 2015-an. 2015 berarti. Jadi sudah gabung sama anak-anak seperti itu gitu? Iya. Jatuhnya udah kayak sindikat lah. Oke, sip. Tadi ada cerita apa? Sempat nggak sadarkan diri, maksudnya nggak sadarkan diri seperti apa tuh? Ya mungkin ada yang negor dari keluarga almarhum siapa, saya nggak tahu ya kan. Negor saya di saat itu, saya selama 6 bulan itu saya nggak sadar diri. Buat kenal orang tua pun saya nggak kenal. Buat diri saya apalagi. Jadi apalagi melihat sekitaran saya nggak tahu. Nah, jadi pemirsa ganjil ini yang dimaksud tegurannya ini teguran secara hal yang tak kasat mata ya? Maksudnya ibaratkan tidak terlihat, bukan di luar logika. Di luar nalar. Iya, nah, nalar ya terus lah bisa dibilang itu. Itu habis ngebegal? Iya, masih aktif. Masih aktif gitu. Habis ada korban, terus Bacil nggak seperti itu, nggak sadar gitu? Ya
sadar waktu ngelakuin ngebegal, saya sadar. Setelah itu ada langsung kayak orang gila aja gitu. Saya ODGJ. main ke rumah nenek saya di Pondok Gede, daerah Pondok Gede. Emang nenek kuat sih Islamnya. Saya datang emang mabuk parah. Nah saya masuk, langsung tidur aja Pi. Nenek tiba-tiba mau sholat tahajud tapi gimana? Saya masih sadar, posisi masih sadar. Pas saya tidur, mau ke kamar mandi, mau buang air kecil, langsung angin kenceng banget tuh di gorden. Tiba-tiba saya langsung kayak ditegrep orang, rasa banget itu nyata tuh. Pas saya udah ditegrep gitu, saya mau ngeliat dia cuma ngomong apa, Assalamualaikum. Suara aki-aki gitulah, orang tua. Kasihan badan kamu, kata dia begitu. Saya namanya orang masih belum sadar kan. Ini siapa? Assalamualaikum. Belum saya jawab tuh salamnya. Ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini siapa? Nah, namanya itu panjang banget, almarhum Syekh siapa saya nggak tahu dah. Mungkin saya dibikin sama dia nggak ingat apa gimana. Setelah kejadian itu, Bacil yang selama 6 bulan nggak sadar tuh itu? Iya. Itu sesudah nggak sadar atau sebelum nggak sadar? Kedatangan si yang mengaku kakek-kakek Syekh itu? Nah, yang itu nggak lama saya nggak sadar, Pi. Oh, setelah kedatangan itu langsung nggak sadar, lama sadar. Itu? Iya, benar. Sampai nggak pakai baju gitu. Nah, jadi setelah kejadian itu udah lupa aja semuanya ya. Nah, kalau dari segi Papi nih melihat, kita mendengar ceritanya Mas Bacil nih, gimana Pi menurut Papi? Itu bisa aja ada teguran ya, teguran atau memang mau ngasih pelajaran lah gitu loh. Atau bisa juga kejadian itu dari korbannya yang nggak suka gitu. Mungkin ada bekas apanya di Bacil ini, mungkin ada senjatanya kah atau apa yang kepegang sama dia, terus ada juga spiritualis yang bisa melacak itu, udah tembak udah jadi. Ya, nah maaf nih, ngomongin korban kita potong dulu sebentar. Saya penasaran dari semua aksinya Mas Bacil nih yang Mas Bacil lakukan, apa yang paling ibaratkan korban tuh apa nih yang paling parah yang Mas Bacil? Pada intinya sih saya nggak berani buat ngilangin nyawa seseorang. Tapi sebenarnya pada dasarnya awalnya cuma karena ikut-ikutan ya, bukan ada faktor lain yang menyebabkan atau mungkin ada tuntutan ekonomi atau apa sebagainya itu ya. Cuman pengen tahu sensasinya aja, ngambil motor orang kayak gimana sih kita. Ya. Setelah sudah melakukan, sensasi apa yang Mas Bacil dapat? Kepuasan? Takutan juga sih. Ketakutan, tapi kenapa melakukan Mas? Ayo. Justru itu. Oke. Saya pengen tahu kan. Pengen mengerti ini rasanya ketakutan gimana, ternyata dicari-cari polisi takut. Serem sih. Oke. Tapi akhirnya pernah sempat sampai masuk pesantren ya? Iya sih, sempat ngalamin. Ketangkep, sempat ngalamin. Nebus dosa-dosa yang pernah saya alamin. Tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, tapi kalau melukai sudah? Ya cuma sebatas ngelukain aja paling. Oke, ngelukain. Nah, tergantung korbannya. Tergantung korbannya. Kalau korbannya melawan, ibaratnya melawan, kalau kata anak zaman sekarang lu batu ya, ya sikat. Oke. Tapi kita lanjut, mungkin ada juga kaitannya dengan tadi yang Papi bilang ya, masalah korban. Nah, kita kan nggak tahu ya, Pi. Nah, itu gimana, Pi? Ya, kalau korban itu kan karena ada spiritualis ya, tanda kutip, yang mungkin bisa umpama bekas kepegang atau bekas pukulan dia itu bisa dia dipegang, oh ini langsung kalau mau balas dendam gitu. Nah, mungkin waktu yang 6 bulan itu ada korbannya, dia nggak terima. Iya. Langsung bisa dibikin blank, disumbat aliran darah ke otak tuh bisa. Gitu. Nah, yang ada kakek-kakek tua itu tadi sebenarnya mau nolong Bacil nih, sebenarnya nih masih bisa untuk jadi orang baik, tapi karena salah pergaulan lah ibaratnya seperti itu gitu. Ada gak kisah-kisah mungkin selama melakukan aksi itu ada yang di luar nalar yang ibaratkan kayak ada suatu kejadian yang kayak nggak masuk ke logika mistisnya? Pernah niat ngebegal waktu masih lalu, waktu saya masih terjun di dunia begal. Itu niatnya saya udah mau nyari nih, keluar sama teman saya. Itu bukannya mau ngebegal, malah dibegal, ketawain, dibegal kuntilanak. Nah, ini menarik nih pemirsa Ganjil Misteri ya. Si Kang Begal malah diketawain sama sosok yang
tak terlihat kasat. Jadi gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak? Sempet nampakin gitu. Gimana ya kalau orang duduk nih, Nah, kakinya ngayun-ngayun. Kita udah ngumpet di atas pohon, dia malah di atasnya. Itu jam berapa, Cil? Udah jam 2-an, Pi. Gokil sih itu. terus lari nggak? Akhirnya ya kabur. Ternyata- Tertinggal. Besok pagi baru kita ngambilnya. Ternyata tukang Agak begal berani. takut ya sama yang Sama kunti. Ampun deh kalau masalah gituan. Nah itu mungkin alam pun sudah menandakan, hey kamu. Stop. Iya mungkin itu. Berapa Oke, kali, oke. Cil? Kayak gitu. Wah, cuma 2 kali doang sih. Cuma 2. 2 kali, wah. Satu lagi apa? Si pocong gitu lah. Si pocong. Iya. Pakaiannya tanah mulu. Oh iya, kayak Asli itu mah nampakin, Pi. Gokil. Lebih takut mana nih, ketemu sama sosok kuntilanak atau ketemu sama pihak yang berwajib? Ini sih dua-duanya. Nggak ada Berarti Mas pilihan. Bacil masih ada takutnya ya pemirsa Ganjil Iya, Misteri. namanya manusia pasti punya rasa takut, Mbak. Punya rasa takut tapi dia mencari sensasi ketakutan. Nah itu gimana? Keren juga hidupnya. Iya, menarik. Tapi waktu itu teman-teman yang segrup sama Bacil nih memang karena fun aja mau cari sensasi, rasa sensasi, Oh, atau yang- memang cari duit. Kalau yang sebagian kan udah berkeluarga, saya doang Oh, berkeluarga itu karena memang faktor ekonomi. faktor ekonomi. Kalau Oke, saya oke. pengen tahu sih. Serem. Serem Nah ya? menarik nih tadi Jangan ngomong. sampai deh buat kalian semua buat ngikut-ngikut. Oh, bagus. Nah, Yang ya kayak tuh gitu pemirsa deh. Ganjil Rusak ya. diri. Dengerin tuh Kasihan kata. orang tua. Nah, tadi kan udah ngomongin soal mimpinya itu. Nah, kalau Papi lihat nih sosok yang datang ke mimpinya Mas Bacil ini seperti apa sih? Oh, yang dia bilang kasihan ya, Ah. kasihan ini. Itu sih kayaknya sih kakek-kakek ya, Cil ya. Iya, Pakai suaranya baju putih. Kayak aki-aki. Oh, enggak ngelihat cuma suara doang, Bacil ya. Dia bisikin jelas banget. Oke. Kuping kanan. Nah, ini boleh kalau memang mau diperkenankan di sini Ganjil pakai koin bergerak aja, kita tanya siapa dan Merinding lagi kalau ngomongin itu. iya, kenapa ini bisa gimana? Terserah. Bisa kita bisa kalau itu ya hadirkan aja Pi biar Mm-mm. Kan kita kan mengupas nih. sosok itu yang Iya. telah mensadarkan Bacil karena setelah Iya sih. kejadian itu Bacil katanya kalau dengar azan pun langsung pengennya bawaannya ke masjid. Berubah tuh saya. Berubah Masya drastis. Allah. Itu pesan moral yang harus kita Iya. kupas itu. Itu siapa sosok itu gitu. Saya pengen tahu itu. Penasaran nih Mas ya. Termasuk sebenarnya sih sosok baik itu sebenarnya. Sosok baik banget gitu loh. Nah, Pi, ya udah coba kita hadirkan. Boleh. Ayo. Oh ya. Oke. Nah, pemirsa Ganjil Misteri, kita akan mencoba menghadirkan ya Menghadirkan. sosok yang ada di dalam mimpinya Mas Bacil. Nah, tapi ini apa dulu nih, Pi? Boleh dijelaskan nggak ke pemirsa Ganjil? Oke, pemirsa Ganjil, ini biasa seperti yang sudah ada di konten Papi. Ini namanya koin biasa, koin seribuan biasa. Ini juga kertas biasa, tadi dibikin sama tim sini ya. Nah, ini memang Papi biasa pakai ini untuk mengungkap suatu misteri ya. Ataukah memang dia ada jin yang mengganggu, ataukah ada roh penasaran yang ingin menyampaikan sesuatu. Papi masukkannya ke koin, bukan ke orang. Karena kalau ke orang akan meninggalkan energi negatif di badan orang yang Papi masukin. Pasti akan ada tersisa ya, Sebersih-bersihnya. kecil apapun itu. Nah, itu kan Papi jadi jolim sama orang. Makanya Papi pilih ini gitu. Nanti caranya saya sama Ica dulu, nanti ikutin aja seperti ada rasa ya. Nanti setelah sudah masuk, gantian Bacil sama Ica. Oke. Gimana? Bisa mulai? Oke. Oke. Oke, pemirsa Ganjil, kita coba ya. Kita Oke. coba untuk menghadirkan Oke. sosok ini. Ica sini, Ica. Itu tahun berapa, Cil? Antara 2017 2018. Oke. Seingat Bacil siang apa? Subuh. Subuh, oke. Assalamualaikum. Ikutin aja, ikutin aja. Eyang, mohon maaf, ini saya Papi Seto, ingin nanya, boleh ya kita berinteraksi ya? Karena ini Eyang sudah hadir membawa efek positif buat Bacil, ya berhenti jadi pribadi yang kurang baik menjadi lebih baik. Papi pribadi berterima kasih karena Papi kenal sama Bacil walaupun belum hitungan bulan ya. Oke, Cil, ganti tangan Cil biar nggak panas Eyangnya. Oke, Cil. Oke, ikutin aja. Eyang, boleh Papi tahu namanya siapa, Yang? S. Apa itu, Cil? Iya. Y. SY. Ayo ikutin aja, jangan ditahan nanti malah sakit. E. Terus apa itu? C. Syekh, maksudnya Syekh gitu kah? Syekh siapa? Boleh saya panggilnya Syekh siapa? Syekh A, AB,
Terus Abdi, Syekh Abdi. Saya boleh panggilnya Syekh Abdi aja. Namanya susah ya, Syekh Abdi aja ya, saya panggil ya, boleh ya Yang ya? Ya boleh ya. Oke, Syekh, kenapa Syekh peduli sama Bacil ini? K A, terus apa? Kas, Si, H, A, N. Kasihan kenapa? Bacil cuman korban pergaulan aja, maksudnya gitu, ya atau tidak? Iya. Oke. Syekh, ini sekarang Bacilnya ada di sini, ditahan ya Cil. Kalau Papi pribadi makasih Syekh udah menyadarkan Bacil ya. Ada nggak pesan buat Bacil pribadi atau ke semua anak muda yang melihat tayangan ini nanti Syekh, supaya anak-anak muda ini yang sedang ekonomi lagi susah jangan membegal atau gimana? Apa pesannya Syekh? SL SLA selalu apa Syekh? IN G A T, selalu ingat siapa? OR A N, orang, selalu ingat orang apa? T U O. Oke. Jadi harus selalu ingat orang tua. Jadi pesannya nih pemirsa Ganjil, selalu ingat orang tua ya, itu yang utama ya. Jadi kalau kita mau melakukan kesalahan, ada orang tua kita yang juga akan menanggung malu. Kalau ada anaknya ketangkep kah, seperti itu. Jadi beban tanggung jawab anak tuh harus menjaga nama baik orang tua juga, seperti itu ya pemirsa Ganjil. Iya. Mungkin ya. Jadi diingatkan kembali bahwa apapun yang kalian lakukan, yang kalian tindakan, coba dipikirkan lagi, karena impactnya bukan buat kamu aja secara pribadi, justru ke orang tua juga, justru itu ya. Oke, makasih saya sudah berinteraksi. Insya Allah Bacil sama Papi Seto akan selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat Syekh. Assalamualaikum, pintunya ada di sebelah kanan. Oke, jangan dilepas dulu Ica. Ayo silakan Syekh. Oke, jangan dilepas dua-duanya, jangan dilepas. Ica lepas, Bacil lepas. Oke. Oke. Udah kenal Cil sekarang? Syekh apa tadi namanya? Bisa dilihat di rekaman. Syekh siapa? Abdi ya? Gitu. Oke. Jadi gitu Cil. Bacil disadarkan karena beliau lihat Bacil nggak sejahat itu, gitu loh. Secara dalam hatinya baik ya, baik. Cuman karena faktor lingkungan, faktor pergaulan dan segala macam, jadi akhirnya terpengaruh. Ya itu yang bisa membuat rusak sih memang. Nah ya itu mungkin ada pesan nggak nih? Mungkin ada sesuatu yang memang harus ditekankan dalam diri sendiri agar tidak terpengaruh nih sama lingkungan, apalagi sekarang bisa dikatakan di zaman yang sekarang ya, pergaulan remaja atau apa itu kan mungkin harus ada sesuatu yang dalam diri kita yang harus ditingkatkan, mungkin. Iya, mungkin salah satunya dari Syekh Abdi itu kalau apa yang kita lakukan impactnya ke keluarga juga, nama baik keluarga juga jadi jelek gitu kan. Nah, terutama sih sebenarnya kalau Papi malu sama Allah atau Tuhan, itu aja sih, karena apa yang kita lakukan pasti dilihat, gitu aja sih intinya, gitu. Kecil ya. Gitu nah Mas Bacil, tadi setelah coba kita berkomunikasi ya, bisa aku katakan ya, apa yang Mas Bacil rasakan? Ini kan adalah sosok yang dihadirkan ketika ini datang untuk saat itu kan dalam gitu. mimpi. Ada yang masih peduli. Nah, ini yang penting. Karena gini, memang yang itu makanya kalau setiap Papi bergaul sama komunitas seperti ini, ya apapun ya, yang dari cewek-cewek malam ya, atau memang yang mantan begal, karena memang prinsip Papi ya itu tadi, berdakwah itu adalah yang butuh sinar terang adalah tempat yang gelap.
gitu. Nah jadi memang kan kadang teman-teman seperti ini kan nggak tahu gimana caranya Cil ya untuk memulai ya, untuk menjadi yang lebih baik. Karena ya, nggak ada yang negur, nggak ada yang negur, bahkan mungkin ada satu titik udah sadar, cuman karena stigma masyarakat seperti itu untuk welcome lagi tuh agak sulit ya Pi. Iya, apalagi keluar dari binaan, dari lapas seperti itu gitu kan. Nah itu yang banyak jadi. kan orang udah nggak percaya, kita mau berbuat baik aja, masa sih mungkin dia mah kan begal, masa lu percaya dia udah berubah? Nah itu gitu yang sih stigma masyarakat lagi. Pesan-pesannya ke masyarakat juga, yuk karena orang kalau dari Papi dari sisi hukum ya, karena kan tiap orang bersalah tuh juga belum tentu salah. Iya. Kayak kita membunuh orang kalau kita bela diri kan nggak 100% salah gitu kan. Nah itu yang itu. Nah Mas Bacil, masih ada nggak sih kayak penyesalan yang mendalam di dalam diri Mas Bacil? Ya. Ini kan pengalaman kehidupan Mas Bacil luar biasa ya. Mungkin nggak semua orang melalui perjalanan hidup yang seperti ini. Nah bisa di-sharing nggak? Dan mau diliput seperti ini. Ini bagus loh. Justru saya mau berbagi tentang keburukan, jangan sampai buat kalian terjun ke apa yang pernah saya rasakan. Jadi kata Mas Bacil, biar aku saja. Iya, bisa bilang gitu lah. Biar aku so saja. Sweet. Yang nyesel sih, nyesel banget bisa Pastilah. Terjun ke dunia. Pasti. Karena penyesalan memang selalu datang di ending. Kalau di awal namanya pendaftaran. apa? Pendaftaran. Oke, bisa penyesalan apa nih yang paling mendalam mungkin sampai sekarang tuh kayak masih terenyuh dalam diri Mas Bacil? Penyesalannya sih buat para korban yang lalu-lalu, minta maaf. Saya kurang lebihnya minta maaf, kan saya udah mau niat berubah, nggak kayak dulu lagi, dan udah menebus dosanya. Saya pun udah mau terima kesalahan saya kan, di penjara sudah pernah ya. Udah dipertanggungjawabkan lah ya. Sebelumnya saya kurang lebih mohon maaf banget sebesar-besarnya, udah pernah buat kayak gitu. Dan sekali lagi pesan saya sih, jangan sampai terjerumus ke lingkungan kayak ada yang nawarin, "Woi, jalan-jalan yuk, kita ke sana yuk." Itu jangan dulu deh. Itu tongkrongannya kita harus lihat dulu. Nah, mantap. Kita lihat dulu sisi positif nggak. Jalan-jalan kemana? Apa negatif? Kan kita nggak tahu. Ntar lu nggak tahu, teman lu yang begal, malah lu yang ketangkep. Betul. Samanya betul. Aja lu yang kejebak, nggak tahu. Bisa jadi buat proses umpan doang ya, buat umpan doang ya. Pesan gue sih, ya harus bisa jaga diri lah, harus mengenal dulu tuh kalau mau bergaul sama teman-teman. Pilih-pilih ya. Jadi kalau ibaratkan istilah, lu mah pilih teman, nggak apa-apa milih teman, karena memang kita harus memilih. Iya kan. Nah kalau dari Papi mungkin ada pesan yang bisa disampaikan ke pemirsa Ganjil Misteri? Kalau pesan Papi sih ya, apapun yang kita kerjakan seharusnya kita pikirkan dulu. Kenapa Allah menciptakan otak itu di atas mulut? Ya karena berarti harus ini dulu, dipikir dulu baru kita bertindak, terus kaki di bawah, paling bawah, melangkahnya terakhir. Gitu. Jadi apa yang kita kerjain kita harus pikirkan dulu. Intinya seperti itu. Oke, kalau gitu pemirsa Ganjil Misteri ini seru banget ya. For the first time-nya nih Ganjil Misteri kedatangan mantan seorang begal yang sudah mau berbagi ke pemirsa Ganjil Misteri, tentunya luar biasa sekali. Berbesar hati loh Mas Bacil ya, mau share ke teman-teman pemirsa Ganjil, dan terima kasih juga buat Papi Seto udah hadir di sini dan aku udah akhirnya penasaran selama ini mungkin melihat konten-kontennya Papi ya. Dan don't try this at home. Ya, jangan coba di rumah. Kalau mau coba mendingan datang ke lokasi syuting Papi, tanya di DM IG pribadi Papi atau di WA pribadi di mana lokasi syuting berikutnya. Ya, gitu aja. Nah, oke pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih sudah mengikuti kita pada episode Kisah Ganjil Podcast hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Ganjil Misteri. Dan jangan lupa juga saksikan Ganjil Misteri setiap Senin, Kamis, Jumat jam 5 sore agar tidak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sampai jumpa.